Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet. Itu gerombolan monyet, umpama. Jenderal-jenderal monyet, umpama, mohon maaf ini. Orang NU monyet, jelas bukan orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai peringatan dari Kiai Sepuh Buntet, yang dimana Kiai Sepuh Buntet ini mengingatkan ya seluruh untuk para mubalik, mau habaib ataupun maupun kiai atau maupun gus, yaitu harus mengedepankan akhlak. Jadi seperti apa yang diucapkan oleh Bapak Rizik Syihab, yang dimana Bapak Rizik Syihab ini mengatakan bahwasanya, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Kalau ada seorang mubaligh, baik itu kiai, habaib, ataupun ustadz, pidato di atas panggung, menjelek-jelekkan orang, membuli orang, memprovokasi orang, atau masyarakat, bahkan mohon maaf ini umpamanya, ada mubaligh, siapapun saya katakan, kiai, habaib, ustadz, yang menyatakan umpamanya itu gerombolan monyet, umpama. Jenderal-jenderal monyet, umpama, mohon maaf ini. Orang NU monyet, jelas bukan orang soleh. Saya pastikan 1000% bukan orang soleh. Pengikutnya lebih tidak soleh lagi. Yang ngomongnya juga bukan orang soleh. Apalagi sampai mendoakan, mudah-mudahan dia sebelum mati stroke, sebelum mati migran, belum mati asam urat, didoain, pendek umur, jelas bukan orang soleh. Walaupun yang ngomong ketua PBNU, umpamanya bukan orang soleh. Banyak sekarang orang yang dicari panggung di atas panggung, hanya menjelek-jelekan orang, hanya memprovokasi orang, membuat negara tidak karuan, membuat kerusakan bangsa dan negara. Harus sadar kepada bapak-bapak semua, itu adalah bukan orang soleh. Ketika bukan orang soleh, anggap saja angin lalu, biar saja itu. Makanya kita kemudian ini adalah mengikuti tradisi amaliyah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang menuntun kita. Dan alhamdulillah Pondok Buntet Pesantren, Pak Kapolri, Pak Ketua MPR selalu dijadikan pijakan dalam permasalahan negara, jadikan rujukan untuk musyawarah bersama. Salah satu contoh ketika waktu itu saya masih ingat betul, terjadi banyak teroris, ISIS kemana-mana, kumpul para menteri rapat di Buntet. Waktu itu ada Pak Gatot Nurmantio jadi Panglima, ada Pak Cahyokumolo waktu itu dalam negeri, Gus Lukman Menteri Agama, kemudian Pak Tito Karnavian waktu itu masih ketua BNPT kalau nggak salah. Sumpah kumpul di Buntet, musyawarah di sini membahas masalah ISIS. Dan saya sampaikan kepada jenderal-jenderal, kepada para menteri, mohon maaf para jenderal, mohon maaf para menteri, bahwa kami Kiai Buntet Pesantren semuanya adalah anggota ISIS. Anggota ISIS kami, Pak Kapolri. ISIS apa itu? Ikatan suami beristri satu. Ikatan suami beristri satu. Pertama ada kaget, diam, Pak Gatot diam. Maksud ISIS adalah ikatan istri bersuami satu. Oh itu. Kompak ini. Kalau jenderal kompak. Kalau kiai nggak kompak. Dalam hal ini para kiai nggak kompak. Saya curiga sama Kiai Sakuf. Sebab Pak Muzani, kalau kiai ini istri satu kurang keren. Ini mohon maaf ini nggak ada istri saya ya sini ya. Wadah. Aduh, Bu Amen, mohon maaf Bu Amen. Jadi artinya bahwa kita Pondok Buntet Pesantren selalu siap untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk menjaga keutuhan NKRI. Kami paling depan, siap. Itu yang kami laksanakan.
Semua para kiai semuanya siap. Dari kalangan jajaran, dari mulai Kapolsek, Kapolresnya begitu gagahnya, siap melaksanakan tugas untuk kemaslahatan, kemanfaatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Apalagi beliau-beliau saudara-saudara saya. Kami titip mumpung pada kumpul di sini, ini keberkahan yang luar biasa. Keberkahan yang luar biasa, kumpul semua. Orang yang punya negara adanya di Buntet sekarang. Yang punya negara ada di sini semua. Jadi saya titip Ketua MPR ada di sini, Pak Kapolri ada di sini, Kabah Intelkamnya ada di sini. Titip ini, ya. KPK, mohon maaf Pak, saya nggak punya salah, tolong ya. Pak Bupati aja siapa di bidik aja sudah, kalau itu aja. Biar saja udah yang lain sudah. Jadi kalau Kiai mohon maaf, jadi dikutik Pak Asep ya. Kalau Kiai insya Allah hanya luput kalau Kiai itu. Kiai luput. Oke, dikasih amplop kok. Sama koruptor kok ditangkap kiainya. Salah Pak Asep tuh. Oh itu. Terima kasih gitu ya. Itu yang kami sampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu semua. Sekali lagi matur terima kasih, dan kami mohon untuk memberikan sambutan kepada Sakuf Ketua BNU dan Pak Muzani sebagai Ketua Rakyat Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya Kiai Sepuh Buntet, ingatkan ya kepada siapa saja, mau Habib maupun Kiai maupun Gus, itu kalau berceramah, kalau isinya hanya mencaci maki, apalagi seperti yang diucapkan oleh Bapak Rizik Syihab. Tapi yang saya lihat teman-teman ya, yang selalu diucapkan perkataan-perkataan yang keluar, yaitu perkataan yang kasar seperti gerombolan monyet, terus didukung oleh jenderal monyet, itu selalunya yang mengatakan demikian ya dari Bapak Rizik Syihab teman-teman, yang selalu berkata-kata yang seperti itu. Nah di sini teman-teman yang saya anehkan, ya tapi pengikutnya juga ikut ketawa kalau seperti Bapak Rizik Syihab itu mengatakan saya ingin sampaikan kepada monyet itu ya, langsung ketawa. Jadi padahal apa yang di depannya itu yang berbicara itu bukan seperti orang soleh teman-teman. Nah apalagi pengikutnya, apalagi ini termasuk menyangkut akhlak ya teman-teman. Apalagi yang berbicara ini mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa nggak hancur kalau seperti itu? Ya, keturunan Nabi seperti itu. Namun itu saya nggak mengakui bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini adalah cucu Rasulullah. Karena sampai saat ini, sampai detik ini, seperti Robito Alawiyah dan Bapak Rizik Syihab ini belum bisa yaitu membantah tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Ada 4 yang membatalkan berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Jadi mereka itu belum mampu. Nah, kalau belum mampu ya saya masih meyakini yaitu tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Karena belum ada yang bisa membantah, teman-teman. Apalagi mengenai tes DNA, ya mereka itu DNA-nya itu bukan DNA J1, melainkan adalah G, yaitu bukan Arab, melainkan adalah Yahudi Ashkenazi. Jadi nggak salah, Yahudi Ashkenazi itu nggak salah, teman-teman. Yang salah itu mereka itu mengaku sebagai cucu Rasulullah, tapi aslinya plat G, itu yang salah. Kalau mereka itu mengaku saya ini adalah keturunan Yahudi Ashkenazi, nggak masalah. Yang masalah itu adalah mereka itu tidak mengakui plat G, tapi malah mengakui J1. Misal gitu ya, J1 kan keturunan Rasulullah. Nah seperti itu teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan itu saja. Kalau berceramah seperti Bapak Rizik ini, mencaci maki, memprovokasi, ngatain Presiden Jokowi goblok, istana dihina-hina, dan banyak lagi teman-teman. Nah dipastikan yang berbicara seperti ini bukan orang soleh. Ingat ya, bukan orang soleh, apalagi pengikutnya. Ya Allah, ya sangat miris sekali ya teman-teman. Nah maka dari itu kita sebagai kaum muslimin harus perhatikan ini kalau berbicara, menyampaikan, itu jangan sampai keluar perkataan-perkataan yang kotor seperti kebun binatang. Apalagi menghina, mencaci maki. Nah seperti itu. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.